Saudara-saudara kalian, kali ini Cawan Hikmat akan menyajikan bagaimana seorang perempuan yang mendapat wahyu dari Allah, mendapat karunia dari Allah, ternyata hidupnya tidak menjadi sukses, walaupun dia adalah seorang ibu raja dunia, raja surga, tetapi tidak ada kesuksesan apa-apa yang dia dapatkan, malah penderitaan yang dia dapatkan. Ya, saudara-saudara kalian, nah, mari kita sama-sama baca dalam Lukas 1 ayat 26 ayat 27. Ia diutus, yang di situ adalah Gabriel. Ya, saudara-saudara sekalian, Gabriel diutus untuk menemui seorang perawan yang bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf, keturunan Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Lalu malaikat itu datang kepada Maria dan ia berkata, "Salam, hai engkau yang diberkati Tuhan besertamu." Itulah yang dikatakan oleh malaikat, Tuhan besertamu. Kalau kita diberitahu seperti itu, tentu kita akan senang sekali ya. Demikian juga Maria senang sekali. Tetapi ternyata kalau kita membayangkannya, dia akan menjadi seorang yang sangat populer. Mungkin dia jadi di istana tinggalnya, tapi dia tidak. Tinggalnya tetap dikejar-kejar orang, mau dibunuh bahkan. Ya, Yesus itu. Salam hai engkau yang diberkati, Tuhan besertamu. Mendengar perkataan itu, Maria menjadi heran. Ia bertanya-tanya dalam hatinya tentang arti salam itu. Apa artinya salam itu? Malaikat itu berkata kepadanya, ayat 30, ayat malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Maria, karena Allah telah memberikan kasih karunia-Nya kepadamu." Masih kasih karunia-Nya pada Maria. Dan apa kasih karunia itu? Dengarlah kata malaikat, engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Yesus. Kok berita itu luar biasa ya? Gimana bisa Maria waktu itu masih bertunangan kok bisa punya anak laki-laki? Ya, namanya Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah. Luar biasa ya, anak Allah lagi disebutnya. Anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah memberinya tahta Daud, berarti kerajaan ya. Memberinya tahta Daud, nenek moyangnya. Di sini sungguh senang ya orang tuanya. Ia akan memerintah atas keturunan Yakub, yaitu bangsa Yahudi, untuk selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Kerajaan tidak pernah berakhir. Sampai sekarang masih ada. Lalu Maria berkata pada malaikat itu. Dia berkata secara manusia normal. Bagaimana hal ini akan terjadi? Sedangkan aku belum bersuami, katanya. Bagaimana hal ini akan terjadi? Aku belum bersuami. Kemudian malaikat itu menjawab dan berkata kepada
Jadi jangan takut hai Maria, karena Allah memberi Maria berkata pada malaikat itu, bagaimana itu akan terjadi sedangkan aku belum bersuami? Malaikat itu menjawab dan berkata kepadanya, Roh Kudus akan datang ke atasmu. Roh Kudus akan datang. Jadi bukan malaikat itu datang padamu, bukan. Roh Kudus yang akan datang, yaitu Allah sendiri. Roh Kudus akan datang ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu. Itulah sebabnya anak yang lahir itu adalah kudus dan akan menjadi disebut anak Allah, akan disebut anak Allah. Jadi tanpa campur tangan manusia, Roh Kudus menguasainya, hamil dia, dan tanpa campur tangan manusia, sehingga dia kudus karena tidak ada dosa warisannya. Dia tidak terkena dosa keturunan dari Maria maupun dari laki-laki lain, tetapi dia menerima dari Allah langsung. Kemudian dia juga mengatakan, dan ketahuilah, saudara-saudaranya ya, dan ketahuilah bahwa Elisabeth, saudaramu itu sedang mengandung juga pada usia tuanya. Ya, dia sudah tahu bahwa Elisabeth itu tidak mempunyai anak setelah sampai tua. Tapi di sini dikatakan bahwa saudaramu sedang mengandung juga pada usia tuanya. Ia yang dulu disebut mandul, sekarang sudah hamil selama 6 bulan. Jadi selisih umur Yesus dengan Yahya, Yohanes Pembaptis, itu 6 bulan selisihnya. Sebab tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Dan Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Sungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah seperti yang kau katakan itu. Kemudian malaikat itu pergi meninggalkannya. Ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Dan hanya Maria dan malaikat itu yang tahu. Ya. Dan dia mengatakan, malaikat itu mengatakan bahwa Elisabeth itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tentu di sini nggak disebut namanya, tapi kita tahu bahwa namanya adalah Yohanes Pembaptis. Nah, ketika itu Maria tentu bingung dia. Bingung gimana supaya tidak ketahuan hamilnya. Kemudian dia pergi menemui Elisabeth itu. Sampai ke sana, mereka bersukacita karena Elisabeth pun mempunyai anak. Dan mereka pun sama-sama mempunyai anak. Tetapi Maria belum punya suami. Itu persoalannya. Bisa-bisa kalau dia ketahuan orang-orang di situ, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, bahkan penduduk setempat, dia bisa dibunuh dengan dilempar batu sampai mati. Tetapi Maria tidak peduli dengan itu. Nah, kemudian ketika dia pulang dari sana, dari tempat Maria, dari tempat Elisabeth, pulang kepada calon suaminya. Nah, calon suaminya tahu bahwa dia hamil. Kenapa nih Maria hamil? Padahal saya nggak menghubungi dia. Kemudian Yusuf berpikir, calon suaminya berpikir, ya sudahlah, karena orangnya ini ya tidak macam-macam. Dia berkata dalam hatinya, ya sudahlah, Maria mungkin sudah berbuat sesuatu menyinggung, menyeleweng, aku tidak akan mempermalukan dia,
biarlah dia uh, tetap seperti itu, dan aku akan meninggalkan dia, katanya. Aku akan meninggalkan dia. Tentu dengan mungkin dia marah juga lah, dia marah juga. Tetapi malam harinya Maria itu Yusuf itu bermimpi yang mengatakan, ada malaikat yang datang mengatakan padanya, jangan kau tinggalkan Maria, karena Maria sedang mengandung anak Tuhan. Ya. Mendengar itu, tenanglah hati si Yusuf, karena bukan manusia yang menghamili Maria, tetapi Tuhan sendiri. Walaupun itu peristiwa yang luar biasa ajaib. Kemudian dia tetap menemani Maria. Nah, dari situ ternyata penderitaan yang semula akan dialami ternyata tidak dialami. Kemudian Maria tidak juga melahirkan di istana, bahkan dia melahirkan di kandang domba di Bethlehem ketika itu. Ya, ketika itu di Bethlehem masih malam-malam dia lahir ketika ada sensus penduduk. Mereka pergi ke sana dan Maria melahirkan di sana. Melahirkan di kandang domba. Bayangkan, harusnya kan anak raja, anak Tuhan ya. Lahirnya harusnya di istana, bukan malah di kandang domba. Dibungkusnya kain lampin lagi. Luar biasa. Malah setelah itu, beberapa bulan kemudian, anaknya dikejar-kejar oleh Herodes lagi. Dia harus pergi ke Mesir. Ya memang sengsara waktu itu Maria. Tetapi dia tetap setia pada Tuhan. Tetap menjaga anaknya sampai akhir hidupnya. Amin, saudara-saudara. Demikianlah dari saya. Tuhan memberkati. Amin.